Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I, yang saya hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I, yang saya hormati Bapak Lendi Hermawan selaku narasumber pada kegiatan workshop virtual malam hari ini, serta Bapak Ibu peserta workshop virtual dengan tema animasi pembelajaran dengan Duratun yang berbahagia. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita sudah masuk ke malam ketiga, hari ketiga pelaksanaan dari workshop virtual. Tidak terasa kita sudah pada penghujung kegiatan. Kita sudah ada di hari terakhir pertemuan kita melalui Zoom meeting ini, Bapak Ibu. Semoga saja nanti Bapak Ibu bisa mempraktikkan apa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh narasumber kita. Mungkin Bapak Ibu yang baru saja bergabung atau mungkin baru bisa bergabung di hari ketiga ini, Bapak Ibu bisa kembali menyimak rekaman di hari pertama dan hari kedua supaya pembelajarannya Bapak Ibu bisa runtun gitu Bapak Ibu. Karena semua yang sudah disampaikan oleh narasumber kita disampaikan secara berurutan, secara runtun, mulai dari pendaftaran akun untuk Duratun ini, kemudian fungsi-fungsi dari beberapa tombolnya yang ada di sana, bagaimana memanfaatkan template yang ada di Duratun ini hingga membuat animasi pembelajaran dari nol yang sudah kita pelajari sebelumnya di hari kedua, Bapak Ibu. Untuk hari ketiga ini Bapak Ibu akan kembali dibimbing oleh narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu, Pak Lendi Hermawan. Malam hari ini beliau akan menyampaikan bagaimana memanfaatkan Duratun ini sebagai membuat animasi pembelajaran ataupun video animasi untuk kegiatan-kegiatan Bapak Ibu yang mungkin diperlukan di sekolahnya masing-masing atau di instansinya masing-masing. Mungkin selengkapnya nanti akan dibahas secara tuntas oleh Bapak Lendi. Untuk itu Bapak Ibu diharapkan bisa menyiapkan terlebih dahulu perangkatnya. Bisa Bapak Ibu menggunakan 2 perangkat ataupun jika ingin menyimak terlebih dahulu Bapak Ibu bisa menggunakan 1 perangkat saja. Jika bisa Bapak Ibu bisa menyiapkan 2 perangkat, 1 perangkat digunakan untuk menyimak Zoom, menyimak pemaparan materi, untuk 1 perangkat yang lain Bapak Ibu bisa gunakan untuk mempraktekkan apa yang disampaikan oleh narasumber Bapak Ibu. Jika memungkinkan seperti itu. Namun jika tidak memungkinkan, tidak apa-apa, Bapak Ibu bisa menyimak terlebih dahulu, kemudian nanti mempraktekannya, atau mungkin setelah narasumber mempraktekkan atau narasumber selesai membahasnya, Bapak Ibu bisa mempraktekannya sendiri. Begitu Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu yang masih menanyakan terkait dengan kehadiran, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena daftar hadir dan lain sebagainya, administrasi yang lain, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena sudah kami siapkan. Dari panitia sudah menyiapkan semua administrasi tersebut. Bapak Ibu tidak perlu khawatir apakah harus mengisi presensi dan lain sebagainya. Bapak Ibu hanya fokus menyimak saja apa yang akan disampaikan oleh narasumber atau materi Bapak Ibu. Tidak perlu menuliskan kehadirannya di kolom chat Zoom karena mungkin nanti bisa mengganggu peserta yang lain. Bapak Ibu nanti tinggal menerima saja semua administrasi yang sudah kami siapkan. Insya Allah di hari kelima atau hari Jumat sore itu sudah kami bagikan semua administrasinya termasuk sertifikat Bapak Ibu. Jadi sudah tidak perlu khawatir lagi terkait administrasi. Baik, untuk hari ketiga atau hari terakhir melalui Zoom ini, langsung saja saya persilahkan Bapak Lendi Hermawan untuk menyampaikan pemaparan materinya. Silakan Pak Lendi. Baik, terima kasih Pak Arief selaku moderator pada kegiatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa bertatap muka secara virtual melalui Zoom ini untuk kembali melanjutkan sharing mengenai bagaimana membuat video animasi pembelajaran menggunakan Duratun. Bapak Ibu, kemarin pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua, kita sudah membahas
terkait bagaimana membuat akun, kemudian bagaimana membuat animasi menggunakan template, dan bagaimana membuat animasi tanpa menggunakan template. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, pada pertemuan malam hari ini yang ketiga, tatap muka yang terakhir Bapak Ibu, nanti kita akan membahas bagaimana menginput PPT PowerPoint untuk dijadikan animasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu mungkin yang sudah menyiapkan 2 gadget, ya bisa langsung mempraktekkan, atau Bapak Ibu bisa juga hanya fokus mendengarkan saja, silakan ya Bapak Ibu. Yang jelas saya akan menjelaskan cara pelan-pelan sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti step by step-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama saya akan menjawab beberapa pertanyaan Bapak Ibu, baik yang kemarin maupun yang di kolom chat tadi. Nah, saya akan menjawab dulu sebelum saya masuk ke materi pada hari ketiga ini Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, saya share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Bapak Ibu silakan dibuka. Untuk yang pertama itu adalah Google-nya dulu. Silakan dibuka Bapak Ibu. Seperti kemarin kita masuk ke Doratun, ketikan saja Doratun, ya. Kemudian nanti akan muncul doratun.com. Klik satu kali, klik kiri Bapak Ibu ya. Kemudian akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tampilan beranda yang kemarin ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tadi ada yang bertanya terkait pembayaran ya. Kalau ingin meningkatkan akunnya, upgrade akunnya ke akun yang Pro maupun Pro Plus, Bapak Ibu klik saja di bagian pricing ya. Di bagian kiri atas ya Bapak Ibu. Nah, di bagian ini. Nah, di sini kita menggunakan akun basic Bapak Ibu. Ini akun pertama. Kita adalah akun basic ya. Ini adalah free forever ya Bapak Ibu. Bisa digunakan selamanya. Nah, akun basic ini free forever. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau misalkan ada notifikasi trialnya tinggal 2 hari, tinggal 1 hari, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti kan akan menjadi akun basic ya, dan itu free selamanya. Kemudian Bapak Ibu yang ingin meningkatkan menjadi pro, akun pro, di sini itu 80.000 per bulan ya Bapak Ibu ya. 80.000 per bulan, yang Bapak Ibu dapatkan adalah 250 plus ready pro template ya Bapak Ibu. Kemudian access to free and pro stock asset ya, aset-aset yang ada baik properti, background maupun aset yang lain. Kemudian ada remove Doratun watermark. Jadi kalau biasanya kita menggunakan akun basic itu di bagian pojok kanan bawah sama atas itu ada logo Doratun. Kalau Bapak Ibu sudah upgrade ini berarti Bapak Ibu tidak akan menemui watermark lagi. Seperti itu. Ini untuk paket Pro, dan ini untuk paket Pro Plus ya Ibu. Tentunya lebih lengkap lagi. Kalau Bapak Ibu berminat untuk upgrade ini, silakan diklik saja Get Start ini. Klik 1 kali. Nah, kemudian kita akan diberikan bill ya, yaitu 960 untuk 1 tahun Bapak Ibu ya, untuk 1 tahun. Karena per bulannya 80.000. Nah, Bapak Ibu bisa pembayaran menggunakan GoPay ataupun Dana dan kartu kredit ya Bapak Ibu. Kalau sudah pilih salah satu, kemudian di sini check out saja Bapak Ibu. Nanti akan diberikan nomor untuk pembayaran Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu untuk upgrade-nya. Kemudian saya kembali lagi ke beranda. Saya akan mempraktekkan bagaimana upload PPT Bapak Ibu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu telah memiliki PowerPoint yang dimana di situ sudah berisi materi-materi pembelajaran misalkan ya, satu materi gitu. Jadi Bapak Ibu tidak ingin mengedit mulai dari awal, jadi hanya merapikan PPT tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa upload di bagian ini ya Bapak Ibu ya. Bentar.
Bapak Ibu bisa bentar My Upload ya Bapak Ibu ya, ke My Upload, kemudian klik PPT. Nah, di sini saya sudah upload tadi Bapak Ibu ya, sudah upload satu PPT. Nah, kalau Bapak Ibu belum upload, pasti di sini kosong tampilannya Bapak Ibu. Cara uploadnya Bapak Ibu klik tombol upload yang berwarna biru di pojok kanan Bapak Ibu ya. Tombol upload di pojok kanan ya. Klik satu kali, kemudian pilih PowerPoint yang ingin Bapak Ibu upload. Misalkan ini saya coba lagi upload PPT tentang program linear. Saya klik open, kemudian otomatis nanti akan terupload di sini ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu proses uploadnya. Lama tidaknya ini tergantung koneksi internet dan juga size dari PPT tersebut Bapak Ibu ya. Semakin besar ukurannya, maka proses uploadnya juga semakin lama. Nah, kalau sudah bisa kita lihat ini ya Bapak Ibu ya, kita preview. Ini contoh saja PPT kemarin. Nah, ini PPT-nya Bapak Ibu. Ini saya edit di PowerPoint. Nah, ini bisa kita edit di sini. Kita jadikan animasi. Nah, bagaimana cara editnya? Bentar Bapak Ibu, masih proses converting. Atau Bapak Ibu bisa ke menu kosong nih Bapak Ibu ya. Nah, di bagian ini juga ada langsung otomatis Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ingin menunggu lama, pergi ke create ya, menu create, tombol create ini Bapak Ibu ya di pojok kiri atas. Kemudian di sini ada menu upload ataupun select. Nah, select ini kita memilih dari yang sudah ada Bapak Ibu ya, dari yang sudah ada. Nah, tadi kita kan sudah upload ini. Jadi muncul. Kalau misalnya Bapak Ibu belum upload, nanti di bagian ini kosong Bapak Ibu. Masih kosong, belum ada. Nah, kebetulan tadi saya sudah upload Bapak Ibu ya di bagian ini. Jadi kalau saya klik create, kemudian di bagian import file, import PPT, kemudian saya pilih ini ada muncul Bapak Ibu. Ini kita pilih salah satu, yang ini. Kemudian kita import. Nah, ini sama Pak Ibu ya, prosesnya converting. Jadi kita harus menunggu. Kalau file PPT-nya itu halamannya banyak, maka prosesnya juga lama Pak Ibu. Kalau halamannya sedikit, prosesnya juga lebih singkat. Jadi kita tunggu. Kalau sudah selesai convert ini Bapak Ibu, nanti akan muncul halaman editing seperti kemarin Bapak Ibu. Halaman editing seperti kemarin. Kita tunggu Bapak Ibu. Ini lumayan banyak slide-nya, jadi prosesnya agak lama. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa juga sambil mempraktekkan nanti Bapak Ibu ya. Kita tunggu mungkin ini 1 menit. 1 menit. Kalau mungkin nanti agak lama, nanti bisa kita skip ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu caranya bagaimana. Nanti bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu. Biar tidak terlalu lama menunggu. Sepertinya ini sedikit lama Bapak Ibu. Saya skip saja Bapak Ibu ya. Oh, ini sudah selesai. Sudah selesai Bapak Ibu ternyata. Kita lanjutkan. Kalau sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu klik edit. Klik edit. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, maka akan dibawa ke halaman atau beranda editing ya Bapak ya. Halaman editingnya. Nah, ini isi PPT-nya tadi Bapak Ibu. Nah, di sini bentuknya sudah bukan teks ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah jadi gambar.
Ini bisa diedit teksnya kalau ini Bapak Ibu. Ini sudah bisa kita tambahi ya. Bisa kita tambahkan karakter, misalkan kita tambahkan karakter. Nah, seperti ini bisa Bapak Ibu ya. Misalkan ini orang sambil menjelaskan. Itu bisa Bapak Ibu ya. Kita tambahi, kemudian kita jadikan video nanti. Itu bisa. Transisinya juga bisa ditambahkan seperti kemarin Bapak Ibu ya. Baik, seperti itu Bapak Ibu cara untuk import PPT ya, akan dijadikan bahan sebagai video animasi. Ini bisa Bapak Ibu teruskan untuk diedit dan dijadikan video Bapak Ibu ya. Tentunya ditambah dengan karakter-karakter maupun suara-suara Bapak Ibu ya, yang ada di sini seperti kemarin. Kemudian Bapak Ibu, kemarin yang sempat belum saya jelaskan bagaimana menambahkan video. Nah, caranya kemarin Bapak Ibu ya, kita pergi ke menu main, kemudian upload. Nah, di bagian upload pilih video. Nah, saya contohkan video yang tidak terlalu panjang Bapak Ibu. Ini kemarin ya, video air mendidih. Nah, itu kita tunggu uploadnya ini sampai selesai. Nah, ini persentasenya sampai selesai Bapak Ibu ya. Ini sampai pas 100. Nanti kalau sudah 100, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Untuk upload gambar dan audio seperti kemarin Bapak Ibu ya, sudah saya jelaskan, sama saja ininya. Di sini ada bagian image, audio maupun video. Caranya sama Bapak Ibu. Nah, ini sudah Bapak Ibu ya. Videonya sudah ada, ini kemarin. Nah, ini videonya Bapak Ibu. Coba kita cek videonya Bapak Ibu. Saya geser dulu. Saya play Bapak Ibu. Nah, ini berjalannya Bapak Ibu videonya. Oke, ini hanya video sekian detik saja Bapak Ibu. Jadi usahakan jangan upload video yang panjang Bapak Ibu, yang durasinya bermenit-menit. Jadi cukup video penunjang saja untuk pendukung itu beberapa detik saja Bapak Ibu ya. Tidak perlu panjang-panjang agar prosesnya juga tidak lama. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tambah lagi tips apabila Bapak Ibu masukkan suara yang kemarin Bapak Ibu ya. Kita pergi ke sound and subtitle. Nah, kemudian di bagian suara, add voiceover seperti kemarin Bapak Ibu ya. Misalkan text to speech-nya sudah habis Bapak Ibu. Misalkan sudah tidak bisa digunakan. Nah, ini saya masih bisa menggunakan Bapak Ibu. Padahal saya sudah banyak menggunakan ini, tapi masih tetap bisa digunakan Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu mengalami kendala, ternyata ini tidak bisa digunakan atau misalkan limitnya sudah habis, ya, Bapak Ibu bisa membuat teks to speech menggunakan web yang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan salah satunya Botika Bapak Ibu. Botika. Ya. Ketik saja Botika. Nah, nanti akan muncul Bapak Ibu di bagian atas sendiri. Nah, biasanya saya menggunakan ini Bapak Ibu untuk merubah teks menjadi tulisan. Kalau sudah muncul seperti ini, scroll ke bawah Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini silakan ketikkan teks apa yang ingin Bapak Ibu ubah menjadi audio. Misalkan, halo, saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai program linear. Misalkan seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian pilih di sini. Di sini itu suara pengisinya. Ada female, ada male ya. Ini bisa dipilih Bapak Ibu banyak. Misalkan perempuan ini saya pakai ini saja, Bella atau Ajeng ini juga boleh Bapak Ibu ya. Kemudian klik I'm not a robot Bapak Ibu. Diklik ini ya sampai ada tanda centang. Kemudian coba play. Halo, saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai program lainnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau sudah, misalkan sudah sesuai,
tidak ada yang salah teksnya. Silakan di-download di tombol sampingnya Bapak Ibu. Di-download saja. Ini kita centang lagi I'm not a robot, kemudian langsung download Bapak Ibu ya. Icon ini kita download, otomatis nanti akan tersimpan di laptop atau komputer kita Bapak Ibu. Nah, kalau sudah bisa kita upload di sini Bapak Ibu. Nah, kita upload voice over, klik voice over, kemudian pilih yang menu upload Bapak Ibu. Pilih yang upload di bawah sendiri. Nah, tadi ini saya pilih tadi yang sudah saya download. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah selesai. Coba kita cek dulu Bapak Ibu, kita play. Halo, saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai program lainnya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kalau sudah seperti kemarin, kita pilih, kita klik tanda icon centang ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti kemarin ya, otomatis nanti akan ditambahkan di sini. Kita coba klik. Halo, saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai program lainnya. Nah, itu Bapak Ibu trik yang lain untuk menambahkan audio Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu tidak ingin menggunakan suara sendiri, kita bisa menggunakan Botika Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk materi malam hari ini ya. Saya kembali dulu ke beranda. Nah, di bagian beranda Bapak Ibu. Bapak Ibu, selain digunakan untuk media menyampaikan materi Bapak Ibu, menyampaikan materi pembelajaran, kita juga bisa memanfaatkan menggunakan video animasi ini untuk hal-hal yang lain dalam dunia pendidikan. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat suatu promosi, misalkan Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu atau lembaga Bapak Ibu mengadakan kegiatan ya, ingin promosi menggunakan animasi bisa. Misalkan mengadakan seminar, misalkan Bapak Ibu mengadakan seminar, nah Bapak Ibu bisa membuat promosinya menggunakan video animasi. Bapak Ibu ketikkan saja di sini, misalkan seminar pendidikan. Kita search, nanti akan muncul opsi-opsi Bapak Ibu ya. Kita pilih mana yang sesuai, tapi tentunya yang tidak ada tanda atau tulisan pro Bapak Ibu ya. Nah ini misalkan saya pakai ini Bapak Ibu. Nah saya pilih ini, kemudian klik edit. Klik edit. Kemudian bisa kita sesuaikan. Misalkan saya ganti kegiatannya adalah seminar pendidikan gitu misalkan ya Bapak Ibu ya. Seminar pendidikan 2023. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian di halaman kedua Bapak Ibu ya, scene yang kedua, misalkan kita tambahkan tema seminar pendidikan. Ini caranya sama seperti kemarin Bapak Ibu ya, tinggal kita ganti saja template-nya ini. Kemudian di sini misalkan kita tuliskan temanya. Nah, temanya Bapak Ibu. Coba saya cari temanya dulu. Oke, sudah saya copy temanya Bapak Ibu. Saya Ctrl V di sini. Nah, misalkan temanya ini sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Optimalisasi teknologi dan internet sebagai media pembelajaran kreatif di era 4.0 bagi tenaga pendidik. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di halaman ketiga, misalkan di sini saya isi pemateri, misalkan gitu Bapak Ibu ya. Saya isi pemateri. Pemateri misalkan bentar, saya upload foto dulu Bapak Ibu ya, foto pematerinya. Saya upload, sudah saya siapkan foto Bapak Ibu, pematerinya. Saya pilih 3 ini Bapak Ibu ya. Ada Bapak Wakil Presiden, ada Menteri Pendidikan, ada Menko PMK sebagai contoh saja. Kita upload fotonya. Oke, kalau sudah, nah ini Bapak Ibu ya, sudah muncul Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Menteri, ini kita jadikan pembicara. Oke, ini saya hapus.
saya ketik namanya, saya cari dulu Bapak Ibu. Namanya, ini saya di sini sudah saya copy, kemudian saya paste. Nah, nih. Misalkan namanya ini Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kalau kotak kan jelek Bapak Ibu ya. Kalau kotak seperti ini kan jelek. Ya, kurang bagus ya, kurang estetik lah gitu Bapak Ibu ya. Kita crop misalkan lingkaran Bapak Ibu. Caranya klik, kemudian nanti akan muncul beberapa menu di atas. Kita pilih yang menu cut. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang cut. Nah, kemudian kita cut bentuknya, ini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Bisa disesuaikan saja. Saya pilih yang lingkaran saja. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian lingkarannya kita sesuaikan. Di sini ada kotak persegi. Di pojok-pojoknya ada lingkaran. Nah, di situ Bapak Ibu bisa geser. Ya. Bisa Bapak Ibu geser ya. Sampai pas, kayaknya pas. Nah, kalau sudah, klik OK Bapak Ibu. Nah, otomatis akan terpotong menjadi lingkaran. Ini lebih bagus Bapak Ibu ya. Nadiem Makarim. Misalkan ini saya copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Teksnya saya ubah di sini pembicara, misalkan gitu Bapak Ibu. Di sini saya bold supaya berbeda dengan ini. Oke. Kemudian di sini saya hapus. Di sini saya masukkan Bapak Wakil Presiden. Di sini keynote speaker mungkin gitu ya Bapak Ibu ya. Saya crop juga sama seperti tadi, cut, kemudian pilih yang lingkaran, sesuaikan ukurannya, kalau sudah pas, oke. Saya copy dari sini untuk namanya. Haji Ma'ruf Amin. Oke, di sini Bapak Ibu ya. Saya copy, sudah saya paste. Sini misalkan keynote misalkan gitu Bapak Ibu ya. Nah, misalkan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, ini kita hapus dulu juga. Misalkan pembicara yang kedua, Menteri PMK misalkan Bapak Ibu ya. Kita crop juga supaya jadi lingkaran, kita paskan. Kalau sudah kita oke. Kita sesuaikan ukurannya. Kemudian namanya kita ubah Bapak Muhadjir Effendi. Nah, itu kemudian ini pembicara juga misalkan itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita coba play Bapak Ibu ya. Kita coba play dari ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Muncul. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin munculnya ini keynote speaker-nya dulu. Nah, misalkan ini muncul dulu baru yang lain. Nah, ini kan berbeda Bapak Ibu ya. Caranya kita ubah masuknya. Misalkan fotonya ini kita klik Bapak Ibu ya. Nanti di bagian bawah timeline ini nanti akan muncul. Nah, ini. Nah, ini kita klik kemudian kita geser. Nah, misalkan munculnya di sini. Jadi kalau kita coba, nah muncul dulu fotonya Bapak Ibu. Nah, ini tulisannya kan tulisan Bapak Nadiem dulu ya. Nadiem ini muncul dulu. Nah, maunya tulisan atau namanya Ma'ruf Amin yang muncul gitu. Nah, kita klik dulu teksnya. Nah, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Kemudian baru kita geser. Kita geser. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau fotonya sekiranya kurang pas munculnya, kita klik dulu fotonya, baru kita geser. Seperti itu Bapak Ibu ya, untuk merubah durasi atau waktu masuknya dari setiap elemen atau objek. Kemudian kita kembali ke scene. Di yang ketiga ini
apa ya? Oh, pelaksanaan, misalkan gitu. Kemudian di sini tempat, misalkan aula gedung A, universitas atau sekolah saja mungkin. Aula gedung A, SMP Merdeka, misalkan gitu Bapak Ibu ya. SMP Merdeka. Sebagai contoh saja. Kemudian di sini waktunya, waktu. Tadi misalkan 22 Februari 2023 pukul 08.00 sampai 12.00 WIB, misalkan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ratanya kita ubah, ini kan rata kiri, kita ubah jadi rata tengah. Di bagian kanan ada style, kemudian pilih yang rata tengah. Itu Bapak Ibu. Kemudian fotonya ini bisa kita ganti, ini kita hapus saja. Cari icon tempat di bagian properti Bapak Ibu ya. Bagian properti, prop, di bawahnya karakter. Di sini ketikkan saja, bukan place, tempat. Kita tunggu. Kita cari yang seperti ini Bapak Ibu ya, tapi ini yang pro, kita cari yang gratis. Ini masih proses Bapak Ibu. Ini ada di bawah. Kita tunggu, ini sesuai dengan ya koneksi internet Bapak Ibu ya. Kalau koneksi internet lancar, ini prosesnya juga cepat. Kita cari apakah ada. Oh, tidak ada. Mungkin waktu dulu ya Bapak Ibu ya. Time. Di bagian ini ya Bapak Ibu ya. Kita masukkan misalkan icon jam. Kalau misalkan tidak ada, bisa juga. Coba. Kalau dalam bahasa Indonesia muncul atau tidak ya Bapak Ibu. Oh, ini aja Bapak Ibu. Jam, oke. Nah, ini muncul Bapak Ibu ya. Kita pilih salah satu saja, misalkan yang ini. Kemudian tadi saya belum menemukan tempat ya. Saya coba set lagi mungkin muncul. Jadi loadingnya belum selesai Bapak Ibu. Nanti saya letakkan di sini. Nah, ini muncul Bapak Ibu. Ini ada yang gratis ini. Nah, bisa kita pakai. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kemudian kita sesuaikan masuknya. Nah, kalau belum masuk, ini kita pindah. Ini juga kita pindah. Jadi pas masuk, oh ini kurang pas. Nah, sudah Bapak ya, sesuai ya. Kemudian kita ke scene berikutnya. Misalkan ini tidak perlu, kita hapus saja Bapak Ibu. Tidak perlu, klik di bagian scene-nya, ya halamannya. Kemudian pojok kanannya di sini ada remove. Kita klik, terhapus. Nah, di sini hubungi kita, misalkan panitianya gitu Bapak Ibu ya. Websitenya atau nomor handphonenya. Nah, kalau sudah, coba kita play semuanya Bapak Ibu. Di bagian kanan atas, sampingnya publish, ya kanan atas, arahkan kursor ke kanan atas, kemudian klik tanda play.
Itu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa menggunakan ini tidak hanya untuk kegiatan seperti ini. Misalkan Bapak Ibu ada kegiatan di sekolahnya atau di lembaganya, ada kegiatan kegiatan sekolah, misalkan tengah semester atau apa, Bapak Ibu bisa juga menampilkan video seperti ini di pembukaannya, misalkan di tempatnya. Biasanya saya kalau ada kegiatan Bapak Ibu di sekolah itu yang mengundang wali siswa ya, wali murid Bapak Ibu ya, mengundang wali murid itu biasanya saya buatkan animasi seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika wali muridnya masuk ke ruangan, mereka itu sudah ada tampilan gitu, selamat datang dalam acara bla 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 gitu, seperti itu Pak Ibu. Jadi lebih menarik. Jadi daripada menunggu pelaksanaan acara mulai bosan, jadi kita tampilkan seperti ini. Nah, itu bisa juga seperti itu Pak Ibu. Ataupun bisa kita manfaatkan untuk hal yang lain. Misalkan Bapak Ibu ingin promosi PPDB misalkan gitu Pak Ibu ya, bisa juga membuat video animasi seperti ini. Coba kita contohkan Bapak Ibu ya. Ini sudah selesai. Kalau sudah Bapak Ibu, kita coba kita simpan dulu Bapak Ibu ya. Mungkin kemarin ada yang bertanya bagaimana cara menyimpan. Nah, kita pergi ke menu publish yang ada di pojok kanan Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi. Di menu publish pojok kanan atas yang berwarna biru, klik. Kemudian tunggu. Nah, di sini pilih yang MP4 Bapak Ibu. Nah, ini misalkan tadi kan seminar ya, seminar pendidikan. Kemudian langsung saja ini sudah sesuai, kemudian ekspor. Nah, ini tunggu sampai durasinya sampai 100% Bapak Ibu. Sampai 100%. Ini lama tidaknya tergantung banyaknya slide dan waktunya Bapak Ibu ya. Kita tunggu, kita tunggu Bapak Ibu. Kurang lebih sekitar 1-2 menit ya Bapak Ibu. Ini karena videonya tidak terlalu panjang ya. Durasinya tadi hanya sekitar kurang dari 1 menit Bapak Ibu ya. Kita tunggu ekspornya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan sembari menunggu sesi tanya jawab nanti, Bapak Ibu bisa ketikkan dulu di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah akan saya baca, saya jawab juga melalui Zoom ini. Kita tunggu sampai 100. Nah, kalau sudah 100 Bapak Ibu, nanti kita akan diarahkan ke ke halaman ini Bapak Ibu, My Videos. Nah, ini tadi yang sudah kita publish Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa dibagikan secara online. Jadi kita share Bapak Ibu. Arahkan mouse-nya atau kursor itu ke titik 3 Bapak Ibu. Kemudian share. Nah, pilih share ini. Nah, ini kita copy linknya, kemudian kita bisa share. Atau misalkan ingin dijadikan status WA, atau misalkan diupload di sosial media. Nah, bisa kita download Bapak Ibu. Cara downloadnya di pojok bawah ini ada tanda panah ke bawah, ini kita klik ya. Kemudian kita download. Nah, untuk akun basic Bapak Ibu ya, kita hanya diberi kesempatan mendownload 1 bulan itu 10 Bapak Ibu, 10 video dalam 1 bulan. Untuk akun basic. Nah, ini di-download Bapak Ibu. Klik download saja, nanti otomatis akan tersimpan di komputer kita. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kemudian saya akan mencontohkan Bapak Ibu, misalkan kita akan membuat promosi PPDB misalkan, informasi PPDB Ibu ya. Kita cari dulu sekiranya mana template yang sesuai ya. Yang sesuai dengan plan kita Bapak Ibu ya. Kita coba klik PPDB, mungkin ada Bapak Ibu ya. Oh, tidak ada Bapak Ibu ya.
Coba kita sekolah. Masih loading. Nah, ini ada Bapak Ibu ya. Coba kita cari. Nah, misalkan ini Bapak Ibu ya. Ini misalkan kita edit. Kemudian, nah di sini kita edit Bapak Ibu ya. Sekarang di halaman pertama ini kita tulis misalkan SMP Merdeka, misalkan contoh saja Bapak Ibu. Kita perbesar ini. Nah, atau misalkan ya seperti ini aja. Atau PPDB misalkan gitu Bapak ya. PPDB SMP Merdeka. Kita perbesar sampai pas ini, kalau terlalu terlalu jaraknya. Nah, ini kita sesuaikan. Ukurannya kita perkecil. Bisa ditambahi informasi yang lain ya Bapak Ibu ya. Misalkan tahun ajaran. Ini saya copy. TA 2023-2024. Misalkan kita perkecil. Misalkan 70. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian di halaman berikutnya, nah ini bisa ditambahi about sekolahnya nih Bapak Ibu ya, tentang sekolahnya. Nah, SMP Merdeka misalkan. Atau mungkin di halaman pertama tadi tambahi logo boleh Bapak Ibu ya, mungkin logo sekolahnya di sini. Caranya masuk ke main, kemudian upload saja logo sekolahnya Bapak Ibu. Saya coba cari mungkin ada. Oh, ini saja sebagai contoh Bapak Ibu ya. Kita tunggu proses uploadnya. Ini sudah selesai. Kita masukkan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Misalkan logo sekolahnya ini. Oke. Kemudian ke halaman atau scene yang kedua. Nah, di sini tentang sekolah. Di sini coba saya cari deskripsi, mungkin ada. Sudah saya siapkan Bapak Ibu. Di Word saya copy, kemudian saya Ctrl V. Nah, ini terlalu besar. Saya perkecil sesuai. Nah, ini misalkan seperti ini Bapak Ibu ya. Deskripsi singkat. Nah, SMP Merdeka didirikan pada tahun 2023. Letak di jalan dan seterusnya Bapak Ibu ya. Deskripsinya. Kemudian visi misi. Nah, visi misi. Di sini visinya. Coba saya cari. Oke, saya copy. Kemudian Ctrl V di sini. Kalau misalkan ini susah diklik Bapak Ibu ya, ini kok tidak bisa diklik. Nah, ini klik di luar dulu Bapak Ibu ya, klik di luar dulu. Nah, ini di sembarang tempat, ini di luar pokok klik saja, kemudian baru arahkan. Tekan ini visinya. Berkarakter dan berakhlak mulia serta berbudaya. Nah, contoh saja Bapak Ibu ya. Kemudian visi. Visinya kan ini. Kalau terlalu besar kita kecilkan Bapak Ibu ya. Terus ubah menjadi rata kiri. Nah, ini bisa kita sesuaikan saja. Misalnya terlalu nggak cukup, bisa kita pindah ini agak ke atas, bisa. Atau ini sebagai contoh saja, ini saya hapus Bapak Ibu sebagian. Saya paskan saja ini. Oke. 1, 2,
misalkan itu Bapak Ibu ya. Contohnya. Kemudian halaman ini apa ya? Misalkan program unggulan. Misalkan itu Bapak Ibu ya. Saya hapus. Misalkan yang pertama, kelas sains. Yang kedua, kelas riset misalkan. Kemudian yang ketiga, kelas literasi. Ini enggak ada. Kita hapus saja ini, hapus. Ini deskripsinya bisa kita tambahkan ya. Apa itu kelas sains itu apa gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini sudah saya siapkan deskripsinya. Bisa kita sesuaikan Bapak Ibu, kalau terlalu besar atau terlalu kecil bisa kita geser dulu sebentar ini. Kita perbesar. Kemudian ini kita sesuaikan. Ini kita geser dulu Bapak Ibu ya. Yang bawah ini kita geser. Semuanya satu persatu Bapak Ibu. Kita geser satu persatu. Kelas riset juga kita geser. Oke. Terus kita rapikan Bapak Ibu ya. Posisinya ini harus pelan-pelan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Caranya jadi harus pelan-pelan Bapak Ibu ya, supaya hasilnya juga bagus. Ini saya persingkat saja deskripsinya. Ilmu pengetahuan. Ini saja deskripsi singkat gitu Bapak Ibu ya, supaya cepat. Kemudian ini nanti bisa ditambahkan sendiri Bapak Ibu ya, kelas riset itu apa gitu misalkan, atau program-program yang lain nih, yang ada di lembaga atau sekolah Bapak Ibu. Kemudian ini juga bisa ditambahkan misalkan kegiatan positifnya ya, fotonya juga bisa ditambahkan Bapak Ibu di bagian ini ya, fotonya. Kemudian terakhir di sini misalkan informasi pendaftaran seperti itu. Kemudian di sini dikasih informasi, mungkin kalau ada gelombang-gelombangnya ya, bisa dimasukkan gelombang 1, gelombang 2 gitu Bapak Ibu ya. Misalkan gelombang 1 itu tanggal misalkan 22 Februari sampai 31 Maret 2023 kan. Kemudian gelombang 2 berarti 1 April sampai 31 Mei misalkan Bapak Ibu ya, sebagai contoh saja. Kemudian halaman terakhir, nah ini bisa diisi kontak personnya ya, kontak person atau nomor pendaftarannya gitu Bapak Ibu ya, nomor untuk menghubungi misalkan nomor humas atau kontak person yang bisa dihubungi gitu Bapak Ibu ya. Di sini website sekolah juga bisa ditambahkan. Kita coba Bapak Ibu ya, kita play. Ini kok ada logo lagi ya tadi. Kita cek. Oke. Kita coba play Bapak Ibu ya. Kita coba play. Seperti itu Bapak Ibu ya, kurang lebih.
cara membuat misalkan video promosi untuk pendaftaran peserta didik baru Bapak Ibu ya. Jadi bisa ditambahkan yang lain juga. Misalkan ini masih kurang Pak, slide-nya kurang. Nah, bisa kita tambahkan Bapak Ibu ya. Misalkan di sini masih ada program yang ingin ditampilkan. Bapak Ibu bisa ke bagian blank page. Ya, ini klik satu kali nanti muncul halaman. Atau misalkan Bapak Ibu duplikat saja dari sini. Misalkan mau yang sama dengan ini Pak. Nah, kita duplikat saja. Caranya klik dulu halamannya Bapak Ibu ya. Kemudian ke bagian pojok kiri. Nah, di sini ada menu duplikat Bapak Ibu. Kita klik, nanti akan di copy ya slide sebelumnya. Nah, ini sama. Atau mungkin Bapak Ibu ingin yang lain ada di bagian ini Bapak Ibu ya. Scene library, klik. Nah, di sini ada pilihan-pilihan Bapak Ibu ya. Tentunya cari yang tidak ada tanda pro-nya Bapak Ibu ya. Yang bisa kita gunakan. Ini yang tidak ada tanda pro-nya, atau di sini pilih yang free. Pilih yang free. Nah, ini ada Bapak Ibu ya. Tentunya menarik-menarik. Nah, bisa kita pilih, coba saya klik satu sebagai contoh Bapak Ibu ya. Misalkan ini saya klik. Nah, otomatis ditambahkan di sini Bapak Ibu ya. Saya close. Nah, ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ada di scene library. Kalau misalkan tidak mau menambahkan yang kosongan, jadi hanya tinggal edit saja. Nah, bisa di scene library Bapak Ibu ya. Pilih yang free di sini. Klik dulu free supaya muncul yang free saja. Nah, ini banyak Bapak Ibu ya. Di scroll ke bawah ini banyak pilihannya. Jadi meskipun Bapak Ibu menggunakan akun yang gratis, itu banyak sekali opsi pilihan-pilihan yang bagus-bagus ini Bapak Ibu ya. Ini bagus-bagus ini Bapak Ibu. Bisa kita gunakan ya. Oke, ataupun Bapak Ibu ingin menggunakan untuk media promosi yang lain juga bisa Bapak Ibu ya. Media promosi yang lain. Jadi mungkin semakin menarik apabila bentuknya adalah video animasi ya Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu untuk materi pada malam hari ini yang saya tambahkan. Untuk selebihnya sama Bapak Ibu ya. Cara menggunakannya seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan 1 dan 2 kemarin. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali pada pertemuan kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik Pak Lendi, terima kasih atas penjelasannya. Luar biasa sekali untuk malam hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu dibimbing untuk membuat suatu video animasi, baik merupakan pembukaan atau opening kegiatan ataupun hingga promosi dari instansi masing-masing Bapak Ibu. Baik, untuk malam hari ini sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa terkait dengan administrasi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena sudah kami siapkan, tidak perlu mengisi presensi mungkin seperti itu, sehingga Bapak Ibu fokus saja menyimak apa saja yang disampaikan oleh narasumber Bapak Ibu. Baik, untuk sesi malam hari ini bisa langsung bertanya Bapak Ibu dengan mengaktifkan fitur raise hand yang ada di Zoom ataupun bertanya melalui kolom chat Zoom Bapak Ibu. Di sini sudah ada satu peserta Pak yang sudah raise hand, kita persilakan terlebih dahulu. Dari Ibu Rika Ratnasari. Ibu Rika bisa menghidupkan mic-nya, Ibu Rika? Baik, sepertinya belum ada respon Pak. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Sudah ada yang respon juga. Dari Ibu Rosina Haurisa. Ibu Rosina bisa mengaktifkan mic-nya, Bu? Ya. Baik, Bu, silakan. Ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu. Ya, saya ingin bertanya, materinya sangat menarik, luar biasa sekali, dan saya bersyukur dapat mengikuti workshop animasi pembelajaran dengan Doratun. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Lendi, itu kan tentang penerimaan peserta didik baru.
apakah gambar-gambar yang ada di template itu kita bisa ganti dengan gambar-gambar kita, misalnya siswa-siswa kita? Ya, mungkin untuk sementara pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Bu Rosina, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa langsung dijawab Pak Randy terkait hal tersebut. Baik, terima kasih Ibu Rosina atas pertanyaannya. Salam kenal Bu. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana bisakah gambarnya itu kita ganti dengan gambar siswa kita atau mungkin gedung sekolah kita gitu ya Ibu ya. Bisa Bu, bisa sekali karena ada menu untuk upload foto ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita masukkan foto siswa kita. Saya coba praktekkan. Ibu. Misalkan ini saya hapus ya. Ini saya hapus, mau saya ganti siswa saja. Saya pilih menu main. Nah, kemudian upload. Nah, pilih yang ini, saya sudah punya foto siswa. Nah, di menu main Bu ya, main, upload, kemudian pilih fotonya. Tunggu sampai proses uploadingnya selesai. Nah, ini sudah selesai. Nanti kalau sudah selesai, di sini akan muncul. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, bisa kita tambahkan siswa kita. Kalau misalkan ini ada backgroundnya jelek, nah gitu kita bisa hapus Bapak Ibu. Caranya adalah ini klik dulu Bapak Ibu ya fotonya. Nanti di atas akan muncul beberapa menu lagi. Nah, pilih yang cut out Bapak Ibu. Yang tandanya lingkaran ini, cut out. Klik. Cut out, kemudian tunggu prosesnya, nanti akan hilang backgroundnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya sudah hilang. Tapi ini kalau misalkan gambarnya jadi gepeng seperti ini, kita perbesar dulu Bapak Ibu ya ini. Kita kecilkan, kemudian kita putar lagi. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu caranya Bapak Ibu. Kalau ini sepertinya otomatis terpotong Bapak Ibu ya. Bisa kita crop Bapak Ibu, kita cut, menu cut, kemudian kita potong. Oke, nah. Seperti ini Ibu, untuk menambahkan foto siswa kita. Nah, seperti itu Ibu Rosina. Baik, Bu Rosina, saya kira cukup ya untuk jawaban dari Pak Lendi terkait hal tersebut. Kita mungkin langsung beralih saja ke penanya berikutnya, Pak Lendi. Di sini sudah ada penanya berikutnya, Ibu Heni. Silakan Ibu Heni menghidupkan mic-nya, Bu. Terima kasih. Suara saya didengar? Terdengar, Bu. Iya, oke. Pak Lendi, ini saya mau tanya. Tadi waktu masuk awal itu kan mengupload PPT. Nah, itu tadi saya kebetulan pas persiapan dua media begitu, jadi nggak seberapa memperhatikan apakah cara upload PPT itu maksudnya berarti kita sudah punya PPT itu di dalam laptop kita, kemudian itu kita unggah, kita masukkan ke dalam akun Doratun kita ini, seperti kalau kita mengunggah di Drive itu. Itu pertanyaan saya itu Pak. Terus kemudian berarti kalau seandainya itu sudah kita upload, PPT itu bisa kita jadikan video pembelajaran begitu Pak ya, dengan menambah-nambah itu sesuai dengan materi yang kemarin. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, tadi ada waktu kita membuat seperti contoh PPDB, kemudian seminar dan lain sebagainya. Tadi Bapak Lendi membuka, kalau tidak salah tadi ada di menu utama yang atas ya, menu atas itu, kemudian ada tawaran-tawaran. Kita mengetik ya, misalnya mau PPDB ya diketik PPDB, seminar ya seminar, kemudian muncul template-nya. Nah, kemudian tapi tadi yang kedua agak di tengah itu Bapak juga membuka ada skin library itu Pak. Nah, apakah fungsi menu utama itu dengan skin library itu sama Pak? Gitu, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih.
Baik Bu Eni, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin terkait pertanyaan tersebut bisa langsung dijawab Pak. Baik, terima kasih Ibu Eni. Pertanyaannya tadi yang pertama terkait PPT yang diunggah itu apa sudah harus ada di laptop kita, seperti kita mengunggah ke Drive kemudian dijadikan video pembelajaran gitu ya. Betul sekali Bu. Jadi menu untuk unggah PPT ini sebenarnya itu untuk memfasilitasi kita. Jadi dari Doratun memfasilitasi kita apabila kita sudah punya bahan sebenarnya. Misalkan, oh saya sudah punya PPT pembelajaran sebelumnya, tapi dalam format PPT, PowerPoint. Nah, ingin saya jadikan animasi, Pak. Ingin saya jadikan animasi, saya beri tambahan karakter-karakter, saya ingin beri tambahan suara, seperti itu. Nah, itu kita unggah ke Doratun, Bu. Jadi PPT-nya sudah ada dulu. Jadi kita unggah PPT, kemudian baru kita edit. Seperti itu, Ibu. Jadi caranya seperti itu untuk unggah PPT. Jadi itu memudahkan kita apabila kita sudah punya bahan dan tidak mau mengetik ulang. Jadi tidak punya bahan, sudah punya bahan, tidak mau mengetik ulang, Ibu. Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi di bagian kolom searching ya Bu. Di bagian kolom searching apakah bedanya dengan yang Scene Library? Bedanya seperti ini Bu. Kalau di kolom searching itu, di bagian searching, itu adalah template-template yang sudah menjadi satu kesatuan Bu, utuh. Jadi dari awal pembuka, scene pembuka sampai scene penutup itu jadi satu paket. Seperti itu. Nah, kalau di bagian Scene Library itu adalah perpustakaan scene, gampangnya perpustakaan scene gitu Bu. Jadi ada beberapa scene-scene yang sudah disediakan dan bisa kita gunakan satu-satu saja. Seperti itu. Jadi bukan semuanya langsung dari awal sampai akhir, tidak. Tapi memudahkan kita apabila tidak ingin membuat scene dari awal, dari kosongan. Seperti itu Ibu. Jadi hampir sama sebenarnya sama-sama template, tapi bedanya kalau yang di awal, yang di bagian searching itu halamannya banyak, scene-nya banyak dari awal sampai akhir. Seperti itu Ibu. Ya Pak, sudah siap mengerti. Kalau tidak ada yang tanya, saya mau tanya lagi Pak ya. Mumpung ketemu ini. Silakan, Ibu. Gini Pak, untuk memasukkan, tampaknya kalau memasukkan suara itu kita harus per skin ya Pak ya. Per scene, enggak bisa misalnya saya memasukkan suara, misalnya scene saya sudah jadi, katakanlah sudah jadi, terus kemudian saya memasukkannya itu seperti kalau di Canva itu kan kita tinggal membaca saja Pak, kita memasukkan suara kita, apa istilahnya, video kita udah jadi, tetapi kita memasukkannya dengan melihat video itu, jadi kita memasukkan suara itu langsung. Kalau di Doratun ini memang harus one by one per skin itu Pak ya. Tidak bisa langsung misalnya dari saya membuat 7 scene misalnya, terus kemudian itu langsung saya masukkan begitu, bisakah Pak demikian Pak? Ya, baik Bu. Bisa Bu, bisa. Jadi misalkan tidak mau masukkan suara, rekaman suara kita itu scene by scene, tapi langsung semuanya, gitu ya Bu ya, maksudnya Ya. Bu ya. Jadi sudah jadi, misalnya video kita sudah jadi, baru kita memasukkan suara kita di belakang supaya enggak per scene begitu Pak. Ya bisa Bu, tapi menunya bukan di bagian voiceover, tapi di soundtrack Bu. Coba saya share screen. Sebentar saya kembali dulu Bu ya. Nah caranya kan pertama kita masuk dulu ke sound and subtitle Bu ya. Ya. Sound and subtitle. Nah kemudian di sini kan ada 3 opsi Bu ya, 3 pilihan Bu ya. Betul. Ada subtitle, add voiceover, sama soundtrack. Kalau kemarin kita kan di voiceover Bu. Ya. Nah di sini sebenarnya di voiceover juga bisa Bu. Jadi kita misalkan sudah punya suara yang panjang ya, yang panjang, misalkan sebentar saya coba cari teks ya Bu ya, teks yang panjang. Saya klik voiceover, kemudian text to speech ya Bu.
Nah, di sini saya pastekan. Ini saya ganti menjadi laki-laki, kemudian bahasa Indonesia. Hanya ada Ardi di sini, Bu ya, yang laki-laki. Sekarang saya tambah lagi teksnya supaya lebih panjang. Ini 350, Pak Ibu. Maksimal, Bu, kalau yang ada di sini, Bu. Sudah pol. Teksnya 350 maksimal. Nah, kita oke saja langsung. Kemudian add to video. Nah, ini sudah panjang, Bu ya. Coba kita play. SMP Merdeka didirikan pada tahun 2023. Nah, ini sudah berubah, Pak Ibu. SMP Merdeka terletak di Sudah Jalan berubah Raya Merdeka 03. scene, ya. Raya Merdeka 03. Tapi tulisan suaranya masih sama. Nah, seperti itu, Bu. Jadi bisa. Jadi Ibu masukkan suara yang panjang. Nanti kalau di sini nanti akan SMP Merdeka didirikan pada tahun 2023. SMP Merdeka terletak. Seperti itu, Bu ya, caranya. Ya, Pak. Ya, gitu. Makasih sementara gitu dulu. Ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya jawab yang di kolom chat ya, Pak Arif. Silakan, Pak, silakan. Pertanyaan dari Pak Karel Manohas. Bagaimana cara menghilangkan kata-kata create by Doratun di video? Itu watermark ya, Pak. Itu watermark. Jadi tidak bisa kita hilangkan kalau akun kita basic. Kalau akun kita basic tidak bisa kita hilangkan. Jadi watermarknya tetap muncul. Nah, itu. Karena di pilihan Bapak Ibu, saya coba contohkan. Nah, ketika kita publish, ini ada yang pro, jadi tidak bisa digunakan. Saya publish yang lain misalkan. Sebentar, saya ke video saya yang lain, editing yang lain, misalkan ini. Nah, kalau saya klik publish, Bapak Ibu, nah di sini ada tulisan watermark. Nah, ini kalau kita pilih yang no watermark, ya, kita pilih yang no watermark, ini, yang ini Bapak Ibu ya, ini ada tanda mahkota, ya, kalau kelihatan ya Bapak Ibu ya, ada tanda mahkota. Nah, di sini berarti hanya bisa digunakan kalau akun kita pro, Bapak Ibu. Jadi kalau akun kita basic, jadi ada watermarknya. Ini, watermarknya ada. Seperti itu. Kemudian, jadi tidak bisa dihilangkan ya, Bapak Ibu, kalau akun kita basic. Kemudian bisa jelaskan kembali mengisi suara seperti tadi ya, barusan saya jelaskan. Untuk mengisi suara, bisa juga dilihat di video rekaman yang sebelumnya ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan dari, untuk mengawali template Doratun harus dihubungkan dengan email. Untuk mendaftar akun dulu, Pak, Bapak Ibu, untuk mendaftar akun dulu, jadi harus menggunakan alamat Gmail. Bagaimana cara mendaftarnya bisa disimak di rekaman hari pertama ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung pada pertemuan ketiga ini, jadi bisa disimak di pertemuan pertama dulu. Kalau menambahkan video untuk PPDB bisa nggak Pak? Bisa ya Bu? Bisa. Menambahkan video PPDB bisa. Tadi di awal sudah saya contohkan menambahkan video. Bisa, jadi bisa. Kemudian untuk teks menjadi suara lebih bagus Botika. Oh ya. Ya, betul Bu. Memang lebih bagus Botika ya untuk suaranya ya Bapak Ibu. Jadi bisa juga untuk mengisi suara itu Bapak Ibu menggunakan Botika saja. Nanti di-download kemudian di-upload ke Doratun. Itu bisa. Ini ada dari Bu Sri Hapsari, suara di Botika tidak bisa diupload. Kenapa ya Pak? Mungkin sinyalnya mungkin Bapak Ibu. Mungkin sinyalnya ya Bu.
Coba koneksinya dicek Bu ya, apakah sudah stabil atau mungkin dicoba lagi Bu ya, dicoba lagi, diupload lagi. Ya. Kalau misalkan tidak bisa, nanti bisa difotokan, kemudian bisa dikirim ke saya Bu ya. Nanti saya lihat dulu permasalahannya apa. Untuk template maksimal 10 menit, betul Pak Amir Hamzah. Untuk akun basic maksimal 10 menit. Ya. Untuk membuat videonya, animasinya itu maksimal 10 menit. Baik Pak Lendi, sepertinya sudah tidak ada peserta yang ingin bertanya lagi di hari terakhir ini. Mungkin Bapak Ibu jika mengalami kendala ketika mencobanya nanti, Bapak Ibu bisa diskusi melalui grup WA Bapak Ibu selama 2 hari ke depan, atau bisa menghubungi Pak Lendi secara langsung Bapak Ibu. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab, terlewat begitu Bapak Ibu, nanti juga bisa ditanyakan melalui grup WA maupun menghubungi Pak Lendi secara pribadi. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk malam terakhir ini. Sebelum saya tutup, sebelumnya saya persilahkan kepada Pak Lendi mungkin membuatkan closing statement dulu, Pak Lendi. Baik, terima kasih Pak Arief. Mungkin terakhir Bapak Ibu ya, di pertemuan yang virtual melalui Zoom ini, yang pertama saya mohon maaf Bapak Ibu apabila dalam menjelaskan ada perkataan saya yang mungkin kurang berkenan atau mungkin pembahasan saya yang kurang jelas atau terlalu cepat. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan patah semangat ya Bapak Ibu ya untuk membuat video meskipun awalnya belum begitu mahir, tidak masalah Bapak Ibu, karena ketika kita sering membuat nanti lama-kelamaan kita akan mahir Bapak Ibu ya untuk membuat seperti itu. Kemudian Bapak Ibu apabila ada pertanyaan bisa silakan melalui grup. Apabila grupnya sudah dikunci, Bapak Ibu bisa japri ke saya Bapak Ibu ya melalui chat pribadi. Silakan Bapak Ibu. Kalau saya siap untuk membantu Bapak Ibu semua sharing terkait bagaimana membuat animasi ini. Meskipun nanti sudah selesai kegiatannya di hari mungkin minggu depan atau bulan depan, Bapak Ibu ada waktu luang kemudian mencoba mengisinya dengan membuat animasi dan ada kendala, Bapak Ibu silakan bertanya saja, tidak perlu sungkan Bapak Ibu. Insya Allah akan saya jawab selama saya ada waktu luang Bapak Ibu ya, akan saya jawab. Mungkin itu saja Pak Arief yang saya sampaikan. Tetap semangat Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semua memiliki semangat terus untuk membuat media pembelajaran sehingga pembelajaran di kelas semakin menarik dan anak-anak didik kita antusias dan semangat mengikuti pembelajaran. Baik Pak Lendi, terima kasih atas penyampaian materinya selama 3 hari ini. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu peserta workshop virtual animasi pembelajaran dengan Duratur yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kami, kegiatan di Guru Inovatif Indonesia. Semoga ilmu yang didapat dari kegiatan ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan oleh Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa maksimalkan lagi dengan diskusi interaktif melalui grup WA, dan mungkin bisa menghubungi Pak Lendi secara pribadi agar nantinya Bapak Ibu bisa benar-benar bisa mempraktekkan dan kemudian mengaplikasikannya di instansi masing-masing Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Kami dari panitia, saya mewakili panitia dari Guru Inovatif Indonesia. Mohon maaf apabila dalam pelayanan dari kami masih kurang baik ataupun ada perkataan ataupun perbuatan dari kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin kami cukupkan sekian Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu.